Dipersembahkan oleh Didukung oleh Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dengan total 270.315 kendaraan selama puncak arus di tanggal 18 dan 19 Maret lalu. Angka ini menjadi patokan Korlantas Polri dalam menyiapkan rekayasa arus balik. Jumlah ini meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun lalu. Meskipun tanggal 24 Maret diprediksi akan jadi puncak arus balik, namun one way lokal sepenggal tahap pertama dari kilometer 263 Pejagan Pemalang hingga 70 Cikatama akan dilakukan pada tanggal 23 Maret. Kemudian tanggal 24 Maret akan dilakukan one way nasional dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga 70 Cikatama. Tak hanya itu, pemirsa, one way lokal dan kontraflow di wilayah Jawa Tengah seperti ruas tol Semarang ABC dan Jakarta Cikampek juga dipersiapkan untuk mengurai arus jika kepadatan terjadi. Selain di tanggal 23 dan 24 Maret, puncak arus balik kedua diprediksi terjadi pada tanggal 28 dan 29 Maret. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga menghimbau agar masyarakat menghindari tanggal tersebut untuk kembali ke arah Jakarta agar terhindar dari kepadatan di ruas tol. Mengingat ada kebijakan work from anywhere dari tanggal 26 hingga 28 Maret 2026. Bahwa arus balik mungkin ada dua tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan dua tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Dasar Harja, rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal 24. Puncak arus balik libur Lebaran di Kuningan, Jawa Barat mulai terjadi sore hari ini. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan mengikuti suasana lapangan. Sementara itu, situasi arus mudik pada Lebaran hari kedua di jalur gerbang tol Kali Kangkung Semarang dan jalur arteri Pantura terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV. Ada Fania Liu dari Kuningan, Jawa Barat dan Enrich Samuel dari Semarang, Jawa Tengah. Kita akan ke Fania Liu terlebih dahulu. Fania, selamat malam. Bagaimana kondisi lalu lintas di Kuningan pada H+1 Lebaran ini? Baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Kuningan, atau lebih tepatnya kami berada di titik Taman Kota. Dan bisa saya gambarkan kepada Anda Elma dan juga pemirsa, untuk di Taman Kota sendiri ini mulai ramai atau mulai dipadati oleh kendaraan beroda 4 dan juga kendaraan beroda 2. Serta juga ada wahana hiburan lainnya seperti delman yang dapat digunakan oleh para pemudik ini untuk sekedar menghabiskan waktu liburannya begitu ya. Ini untuk harga tiketnya sendiri dibanderol kurang lebih mencapai harga Rp50.000. Dan juga tadi kami sempat memantau atau memonitor di daerah lain yang menjadi titik kemacetan, maksud kami di kota Kuningan ini, yakni ada di pertigaan Bubulak, yang mana ini juga tadi kami pantau situasinya ramai namun relatif landai begitu ya Elma, sehingga juga tidak ada sistem rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana maupun juga di Taman Kota saat ini. Dan tadi kami mendapatkan data dari Kasat Lantas Polres Kuningan, AKP Aktuin, menyebut biasanya memang ini pemudik datang ke kota Kuningan ini biasanya
berada atau berasal dari luar kota, bukan dari kota Kuningan. Dan untuk jumlah pemudik sendiri ini belum ditentukan memang, namun diprediksikan lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Dan kami juga tadi sempat memantau ke daerah Jalan Palutungan yang menjadi salah satu juga titik kemacetan, karena ini jalan ini menghubungkan ke daerah hiburan lainnya ataupun wisata lainnya ini seperti Arunika dan juga Botanika. Tadi juga kami sempat berbincang juga dengan Kasat Lantas, ini ia menyebut bahwa area Arunika dan juga Botanika ini menjadi salah satu tempat wisata yang menjadi favorit para pemudik pada tahun ini karena mereka memiliki keindahan alam. Dan pihaknya juga memprediksikan akan adanya puncak arus balik yang mana akan dimulai pada sore hari ini dan akan terjadi hingga besok. Namun untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini sebenarnya akan diterapkan one way, namun sampai saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan karena memang jalanan masih ramai lancar dan belum ada kepadatan ataupun kemacetan yang berarti. Demikian Elma, saya kembalikan ke studio. Dari Kuningan, Jawa Barat kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Samuel, bagaimana pantauan terkini untuk arus lalu lintas di pintu tol Kali Kangkung dan juga sekitarnya? Ya baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa Metro TV. Ya, saat ini saya berada di titik gerbang tol Kali Kangkung Semarang dan dapat saya sampaikan bahwa situasi hingga malam saat ini masih dalam kondisi yang normal atau ramai lancar. Dan tadi juga sejak pantauan siang hari hingga malam sekarang masih didominasi oleh kendaraan pribadi atau minibus serta beberapa bus, maksud saya kendaraan besar seperti bus pariwisata dan juga bus angkutan antar provinsi. Dan tadi lewat data yang telah kami himpun dari Kasat Lantas Jawa Tengah, diketahui 18.952 kendaraan telah memasuki gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta. Dan untuk yang ke arah Semarang dan Solo berada di angka 28.965 kendaraan. Serta untuk informasi di jalur arteri Pantura, tadi kami telah memantau dan terlihat bahwa memang masih dalam situasi yang ramai lancar, namun terlihat volume kendaraan semakin tinggi, baik dari para pemudik yang telah tiba di daerah Semarang, maupun juga para pemudik yang, maksud saya para pengendara yang akan melintasi untuk berpindah ke daerah yang lainnya. Dan terkait hal tersebut juga memang berhubungan dengan nantinya arus balik yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Sebab lewat tadi laporan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyatakan bahwa nantinya puncak arus mudik akan terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada 24 Maret dan juga 28 Maret. Dan memang telah diberikan himbauan terkait untuk pemudik tidak pulang pada 2 hari tersebut agar menghindari adanya penumpukan di ruas-ruas jalan baik yang berada di daerah Kali Kangkung ini hingga ke daerah Jakarta. Dan terkait hal itu juga akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas sementara yang menjelang tanggal 24 Maret, di mana tanggal 23 rencananya akan dilakukan one way lokal sepenggal tahap pertama dari kilometer 414 hingga kilometer 263. Sementara untuk tanggal 24 nantinya direncanakan akan dilakukan one way nasional dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Dan sampai saat ini juga masih belum terlihat adanya kendaraan berat sumbu 3 yang melintas di area ini karena memang masih adanya pembatasan yang terkait dengan SKB 3 Menteri sampai dengan 29 Maret. Dan juga sampai dengan saat ini kami masih melihat banyaknya anggota kepolisian dan juga Satgas yang masih diturunkan untuk mengatur lalu lintas khususnya di gerbang tol Kali Kangkung ini. Demikian sementara yang dapat saya kabarkan. Elma, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, Enrich Samuel, dan sebelumnya ada Fania Liu. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, di hari kedua libur Lebaran, sejumlah lokasi wisata terpantau padat wisatawan. Di Simpang Gadok, antrean kendaraan mengular dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak Cisarua. Sementara di Cilegon, Banten, wisatawan terjebak macet hingga 1,5 jam menuju Pantai Anyer.
Kepadatan kendaraan wisatawan mengular di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antrian mengular dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak Cisarua imbas libur panjang Lebaran. Sebagai antisipasi, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way ke arah puncak guna mencegah kepadatan. Masyarakat juga dihimbau untuk memperhatikan titik rawan kemacetan yang berada di Pasar Cisarua, Simpang Megamendung, dan Simpang Safari. Sementara itu, pemirsa, ruas jalan di ibu kota Jakarta nampak mulai ramai satu hari usai Lebaran Idul Fitri. Intensitas kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalanan ibu kota Jakarta kian meningkat sejak Minggu pagi. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak mulai meningkat menyusuri sejumlah jalan protokol utama seperti di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin hingga Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pergerakan masyarakat meningkat seiring kegiatan silaturahmi masyarakat yang juga meningkat di hari kedua Lebaran tahun ini. Kepadatan juga mulai terlihat pada angkutan transportasi umum seperti Armada Transjakarta. Tampak antrean di halte-halte Transjakarta yang melayani masyarakat lokal di pusat ibu kota. Meski begitu, arus lalu lintas terbilang cukup lancar, mengingat kendaraan masih bisa dipacu hingga kecepatan 80 km per jam. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman serta selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2026 di Metro TV. Saya Elma Rosana, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.